Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan kajian kita membaca kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkam Syar'iyyah. Kajian atau pelajaran harian berkaitan dengan sunnah Nabi dan hukum-hukum syar'i, karya Fadilatul Syekh Dr. Rashid Ibn Hussein Al-Abdul Karim hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di dars atau kajian yang kedua. Penulis membawakan judul Fadlul Ilmi, yaitu keutamaan ilmu. Pada bab ini penulis membawakan 3 ayat dan juga 3 hadis. Penulis berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Ayat ini adalah sebuah ayat yang berisi pertanyaan tapi maknanya pengingkaran. Maknanya tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Dalam surat Thaha ayat 114. Kemudian penulis membawakan hadis wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya. Allah akan membuat dia memahami agamanya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang tujuannya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat Allah meletakkan sayap mereka untuk menaungi para penuntut ilmu, dikarenakan para malaikat tersebut ridho dengan apa yang mereka lakukan. Malaikat-malaikat Allah tersebut ridho dengan yang mereka lakukan, yakni menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, maka dia dimintakan ampun. Makhluk-makhluk Allah, seluruh makhluk Allah memohonkan ampun untuknya, sampai-sampai ikan yang ada di air, sampai ikan yang ada di air pun memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan besarnya bulan dibandingkan bintang-bintang. Perumpamaan orang yang berilmu, dia seperti rembulan besar dan bersinar terang, dibandingkan dengan seorang atau dibandingkan dengan ahli ibadah, mereka banyak seperti bintang-bintang yang menghiasi langit. Fa innal ulama warasatul anbiya, maka sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Apa yang para ulama warisi dari para nabi? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak memberikan warisan berupa emas dan perak, berupa harta, berupa uang. Innama warrasul ilma. Tapi para nabi memberikan warisan mereka berupa ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, ilmunya para nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian jatah warisan yang banyak. Jadi semakin seorang itu mempelajari agamanya, berilmu tentang agamanya, maka semakin banyak pula jatah warisan dia dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis pada bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia mati, maka seluruh amalnya terputus dari dirinya, kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah yang selama ini dia keluarkan di dunia. Aw ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lah. Yang ketiga, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itulah 3 ayat dan 3 hadis yang dibawakan oleh penulis. Kemudian berikutnya asyarhu, penulis memberikan penjelasan ringkas berkaitan dengan bab ini dan dalil-dalil yang telah dibawakan sebelumnya. Beliau mengatakan, lil ilmi syar'i manzilatun azimatun fid din. Ilmu syar'i itu memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung di dalam agama. Hasallahu alaihi wa raghaba fihi, di mana Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk memiliki, menuntut ilmu ini, yaitu ilmu syar'i. Wa faddala ahlahu ala ghairihim. Di antara motivasi Allah Subhanahu wa taala, Allah memotivasi hamba-hambanya. Di antara hal yang dijelaskan adalah Allah mengutamakan, memberikan keistimewaan kepada para pemilik ilmu dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Wa ja'ala talabahu min afdalil qurabat wa min a'zami asbabi dukhulil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ibadah menuntut ilmu adalah termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol, dan termasuk di antara sebab terbesar yang akan membuat seseorang masuk ke dalam surga. 5 fil ilmi wa ta'allumi min ma'rifatillah wa ma'rifati awamirihi wa nawahihi. Wa qiyamid din. Karena kegiatan, amalan, perbuatan menuntut ilmu, mempelajari ilmu tersebut, di dalamnya seseorang akan mengenal Allah, mengenal perintah dan larangannya, mengetahui halal dan haram. Dan dia dengan ilmu tersebut bisa melaksanakan, menjalankan agamanya dengan baik. Fal ulama'u bihadza hum warasatul anbiya. Dan para ulama, orang-orang yang berilmu dalam hal ini, dalam bab keutamaan ilmu ini, mereka adalah pewaris para nabi. Fal anbiya'u warasu linnasi ilma syar'i. Dan para nabi itu mewariskan, meninggalkan warisan kepada manusia berupa ilmu syar'i. Faman akhadha bihi fahuwal warithu lahum. Maka barang siapa orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, hakikatnya sesungguhnya dia sedang mengambil warisan para nabi tersebut. Hakikatnya dia adalah pewaris para nabi. Fa idza aradallahu bi'abdin khairan yassarahu li ta'allumi umuri dinihi. Maka
apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, apabila Allah ingin hambanya mendapatkan kebaikan, parameternya adalah Allah mudahkan hamba tersebut untuk mempelajari agamanya. Maka ketika kita memiliki keinginan, memiliki kemudahan, Allah mudahkan untuk mempelajari agama, maka kita harus berbahagia dan bersyukur dan berharap itu adalah tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Kemudian penulis telah menjelaskan jelasan yang ringkas. Beliau membawakan faidah, al-fawaid, faidah yang bisa diambil dari bab ini dan dalil-dalil yang disebutkan. Yang pertama, fadlul ilmi wal ulama haitsu innahum warasatul anbiya. Faidah yang pertama adalah keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena mereka adalah waris para nabi. Faidah yang kedua, innal fiqha fid din dalilun ala iradatillahi bil abdi khaira. Sesungguhnya pemahaman terhadap agama adalah dalil bahwasannya Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Tanda bahwasannya hamba tersebut diinginkan oleh Allah kebaikan adalah Allah membuatnya memahami agama. Dan memahami agama jalannya adalah dengan belajar dan menuntut ilmu. Faedah yang ketiga, inna talabal ilmi min asbabi dukhulil jannah. Menuntut ilmu adalah sebab di antara sebab-sebab yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga. Kemudian faedah yang keempat, inna min khairi ma yuwarrisuhul insanu al-ilman nafi' lianna ajrahu yastamirru lahu ba'da mautihi. Sesungguhnya sebaik-baik warisan yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau kepada orang lain adalah ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baik atau di antara warisan yang terbaik yang ditinggalkan oleh seseorang adalah ilmu yang bermanfaat. Mengapa? Karena pahala dari ilmu yang bermanfaat tersebut akan terus mengalir setelah orang tersebut wafat dan selama ilmu tersebut diamalkan. Inilah pembahasan di kajian atau bab yang kedua tentang keutamaan ilmu. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.